Terus gagasannya Abduh tentang perbuatan manusia. Jelas, karena Abduh mendukung akal, berarti manusia itu oleh Allah diberi kebebasan. Dari mana kebebasan itu? Buktinya gampang. Manusia dikasih akal, dikasih kehendak, dan dikasih daya. Ketika dia sudah berkehendak, dari mana munculnya kehendak? Dari pakai akalnya. Kalau sudah kehendak muncul, dayanya kita punya. Dan itu semua dikasih oleh Allah. Berarti kita bebas. Binatang, makhluk di luar manusia, tidak ada yang punya daya dan kemauan. Ayam itu tidak pernah punya inisiatif. Kok kita sekali-sekali demo, mogok, tidak usah bertelur. Kok enak manusia membantai kita tiap hari, nah, misalnya. Dia tidak punya inisiatif begitu. Binatang korban itu sudah ngerti mau disembelih, dia tidak punya inisiatif apalah. Mogok-mogok makan apa-apa. Enggak, dia enggak. Manusia yang punya gagasan itu, binatang enggak. Coba kalau sapi itu mau disembelih, ngerti mau disembelih, kita mogok makan aja. Ayo kita. Tapi dia enggak. Ada temannya disembelih, dia masih enak saja makan. Santai saja. Dia enggak mikir bahwa sebentar lagi giliranmu. Mikirnya enggak, kenapa dia enggak punya daya rasional. Tidak punya inisiatif dan tidak punya daya untuk mewujudkan inisiatifnya. Satu-satunya makhluk yang dikasih ini hanya manusia. Itu yang membedakan manusia dengan semua makhluk yang lain. Jadi perbuatan manusia itu bebas. Buktinya ada akal, ada kemauan, ada daya. Dan jangan salah, wahyu Allah, Al-Quran itu berbicara pada akal. Kalau akalnya tidak jalan, ya kita tidak bisa memahami Al-Quran. Jadi orang yang memperdebatkan mana lebih penting, akal atau Al-Quran, itu sebenarnya harus dijelaskan bahwa akal Al-Quran itu kalau tidak ada akal tidak bisa dibunyikan. Dua-duanya penting. Dan akal kalau tidak ada Al-Quran, ya dia tidak punya orientasi, tidak punya arah, tidak punya patokan, tidak punya pedoman. Jadi dua-duanya harus ada. Bahkan tidak ada yang harus dipending, didahulukan, tidak. Ya akalnya jalan, ya Al-Quran. Ya Al-Quran, ya akal. Dua-duanya kita butuhkan. Karena Al-Quran fitopnya adalah akal, manusia yang berakal. Makanya Al-Quran sering menyindirkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Apa kamu tidak berpikir, apa kamu tidak memperhatikan, apa kamu tidak berakal. Itu kan Quran bolak-balik nyindir kita begitu. Cuma kita yang disindiri, yang sering tidak paham. Apa kamu tidak mikir? Mikir. Cuma ya kita jarang mikir. Yang pakai dalil ini kan paling cak lontong. Bolak-balik dia nyuruh kita mikir. Cuma kita jarang mikir, sukanya taklid, ikut-ikutan. Oke, jadi meskipun nanti kebebasan manusia itu dikerangkai oleh takdirnya Allah. Cuma takdirnya Allah itu yang kita sebut qada dan qadar itu perspektifnya pengetahuan, bukan keputusan. Misalnya setelah ini kalian mau nongkrong di kafe apa nongkrong di angkringan, itu keputusanmu sendiri, kamu milih. Tapi Allah jauh sebelumnya sudah tahu mana yang mau kamu putuskan. Bukan Allah yang memutuskan kamu, tapi Allah sudah tahu sebelumnya.
Alah, mesti angkringan, gak mungkin kafe, gak cukup duitnya. Loh, jadi takdirnya Allah itu levelnya pengetahuannya Allah tentang semua apa yang akan terjadi, bukan penentunya. Jadi Allah hanya tahu saja. Kamu sendiri yang milih sebenarnya. Itu penjelasannya Abdu. Jadi arti kodok dan kodar, bukan Allah maksa kamu melakukan sesuatu. Itu pilihanmu sendiri. Cuma Allah tahu nanti kamu milih itu. Jadi levelnya pengetahuannya Allah. Cuma pengetahuannya Allah kan beda sama pengetahuan kita. Kalau pengetahuannya Allah itu sifatnya pasti. Jadi karena Allah yang tahu segala hal sampai sedalam-dalamnya, segala variabel, segala faktor, jadi Allah tahu dengan kondisimu semacam itu dan seterusnya, maka pasti itu yang kamu pilih. Jadi kita tetap bebas, cuma Allah mengerangkainya dengan pengetahuannya. Ada yang bilang Abdu ini pemikirannya tentang kodok kodar mirip gagasannya Imam Asy'ari, yang nanti diterjemah dalam bahasa Inggris itu kan man propose, God dispose. Manusia yang merencana, Tuhan yang menentukan. Dengan Asy'ariyah teorinya namanya kasab. Silakan dicek rekamannya dulu. Seolah-olah manusia itu bebas, tapi sebenarnya tidak. Penentunya Allah. Itu Imam Asy'ari. Kalau versinya Abdu, kita itu sepertinya pilihan kita, tapi Allah sudah tahu sebelumnya. Nah itu kalau dari sisi ilmu kalam itu ya tahu sebelumnya itu berarti sudah jelas, sudah tertulis yang akan terjadi apa. Berarti sudah ditentukan sebelumnya. Cuma kalimatnya Allah tahu sebelumnya, berarti ya ditentukan sebelumnya. Itu kan bulat tapi ya akhirnya ke situ kayak Asy'ari. Jadi kalau Imam Asy'ari kan manusia yang merencana, kita bebas merencana. Ya tapi kan Tuhan yang menentukan. Sama saja. Akhirnya penentunya Tuhan. Makanya ada yang mengkritik ke Imam Asy'ari itu berbelit-belit bulat ya akhirnya Jabariyah. Ada yang mengkritik begitu. Ya nanti tugasmu mahasiswa yang mengkaji itu tentang kodok dan kodarnya manusia.